Ya, Tuh, tak ini dulu, tak share screen. Apakah eh, ini muka kita ngalangin apa gimana? Ngalangin tak? Bisa nggak, Rey? Nih, kamu kan nggak ini record. record. Oh iya, aku ya. Ngalangin nggak? Ini teks-teksnya ngalangin. Bentar, aku atur dulu muka kita. Nah, boleh. Di atas aja kali ya. Udah, udah sih. Udah. Coba Kelihatan. di Oh, kelihatan sih. Ntar kalau nggak kelihatan aku gesek lagi aja. geser. Nggak, maksudnya waktu misal ketutupan muka kita ntar aku geser itunya biar nggak ganggu. Jadi udah Iya, Nggak boleh. ini udah mulai dari tadi. Loh kok matikan dulu kok. matikan dulu. Enggak. Yuk, yuk. Hitung lah kok. Udah recording ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Abror. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan jurnal yang telah kami buat yang berjudul Use of Sensor as Transducer in Oil and Gas Production atau penggunaan sensor dan transducer pada produksi minyak dan gas. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Muhammad Renat Friansyah dan ada Dita Indasari dan Leonardo Kurniawan. Yang pertama yaitu latar belakang. Selanjutnya, mulai dari aktivitas paling sederhana hingga kegiatan industri yang paling kompleks pun sering memanfaatkan teknologi. Kegiatan produksi migas adalah salah satu kegiatan sektor upstream. Revolusi 4.0 telah mengambil peranan penting dalam industri migas. Salah satunya adalah penggunaan sensor dan transducer yang akan kami bahas selanjutnya. Next. Selanjutnya yaitu metodologi. Next. Metodologi yang kami pakai yaitu metodologi studi pustaka yang mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya. Informasi serta data yang didapatkan dianalisis menjadi pemaparan yang deskriptif. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu sensor. Sensor adalah suatu alat bantu atau peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala maupun perubahan yang diakibatkan oleh suatu energi. Selanjutnya. Sensor yang pertama yaitu sensor resisten thermal detector sensor atau RTD. Sensor RTD atau resistor thermal detector adalah sensor suhu di mana pengukuran sensor RTD berprinsip pada perubahan resistensi atau hambatan listrik logam yang dipengaruhi oleh perubahan suhu. Apabila suhu lumpur mendekati suhu maksimal, maka si sensor akan men-shutdown untuk memproteksi kerusakan akibat over temperatur. Next. Selanjutnya yaitu sensor TGS 2201. Sensor TGS 2201 mempunyai dua elemen yang fungsinya mengukur kadar gas. Sensor gas ini mempunyai pertahanan sensor yang memiliki nilai bergantung kepada adanya oksigen. Bidang sensor ini memiliki lapisan dengan timah dioksida yang tahan panas. Selanjutnya yaitu sensor AF30. Sensor AF30 yaitu sebuah sensor yang fungsinya untuk mendeteksi gas hidrogen dan etanol. Sensor ini sangat sensitif terhadap gas hidrogen dan etanol. Resistensi elektrik sensor akan turun jika mendeteksi gas tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Cek.
Kedengeran kan? Dengar. Oke, yang selanjutnya ada flow meter turbin gas. Nah, flow meter turbin gas ini biasanya sering ya kita jumpai di lapangan-lapangan industri migas. Nah, fungsinya flow meter turbin gas sendiri itu untuk mengintegrasikan sensor dalam aliran turbin gas dan menghitung aliran gas dalam satu tubuh. Jadi mereka mengukur aliran dalam suatu pipa. Nah, flow meter turbin gas ini biasanya digunakan dalam produksi minyak bumi. Selain itu juga bisa di industri kimia, di tenaga listrik, di metalurgi, boiler, metering gas, dan stasiun pengatur tekanan gas dan meter gas untuk transfer tahanan. Oke, itu bisa dilihat gambarnya yang di bawah itu ya, salah satu contohnya. Oke, next. Oke, kemudian ada gauge pressure sensor. Nah, gauge pressure sensor ini biasanya digunakan untuk mengetahui tekanan aliran fluida yang terjadi dalam tahap produksi. Sesuai namanya karena pressure sensor di sini untuk mengukur tekanan fluida. Nah, pada umumnya jenis yang digunakan dalam proses produksi di industri migas adalah industrial pressure gauge. Itu bisa dilihat juga gambarnya di bawah. Oke, next. Oke, masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua ini ada transducer. Nah, transducer itu apa sih? Transducer itu adalah suatu perangkat atau alat yang dia dapat mengkonversi suatu jenis energi. Oke, next. Nah, yang pertama itu ada transducer mat pump. Sesuai dengan namanya, mat pump, transducer ini mengkonversi dari adanya perubahan tekanan pompa ketika pompa itu memompa suatu lumpur atau membor suatu lumpur atau fluida lainnya yang masuk ke dalam sumur. Oke, next. Yang kedua ada transducer sonolog cable. Nah, pada kegiatan sonolog test ada dua fungsi cabang kabel transducer. Fungsinya yang pertama itu sebagai penghasil vibration atau getaran, serta sebagai pengkuat dan mencatat pantulan getaran yang diperoleh dari sumur. Oke, next. Untuk transducer single beam akan dijelaskan oleh Rehan. Oke, baik kok. Transducer yang ketiga yaitu transducer pada single beam echo sounder. Transducer pada single beam echo sounder ini memancarkan sebuah gelombang suara dalam rentang waktu tertentu yang tegak lurus ke arah dasar laut. Kemudian gelombang suara menabrak dasar laut dan gelombang kembali ke receiver. Tentunya hal ini berfungsi untuk mendapatkan informasi kolom air yang terdapat dalam reservoir. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap transducer dan sensor memiliki kegunaan dan peran masing-masing. Jenis energi dan prinsip kerjanya pun berbeda satu sama lain. Sensor yang digunakan pada setiap lapangan berbeda tergantung terhadap kebutuhan masing-masing lapangan. Oke, next. Selanjutnya ada saran. Penulis mengharapkan adanya penelitian lanjutan agar dapat mengetahui lebih banyak jenis sensor dan transducer yang digunakan. Penerapan sensor dan transducer baru pun perlu dilakukan dan dikembangkan secara berkala, mengingat perkembangan teknologi yang dinamis serta pembukaan lapangan-lapangan baru yang memungkinkan memiliki kebutuhan yang berbeda. Oke, next. Oh ya, berikut daftar pustaka yang kami gunakan pada pengerjaan jurnal kali ini. Bisa dilihat. Oh ya, mungkin sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan, udah masuk kan di kalian? Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ya, ulang kok. Matikan dulu recordnya baru ini